Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai mungkin pertama untuk di giliran kami di sini izin untuk membimbing. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Abdi tadi, bahwasanya insyaallah mudah-mudahan dimudahkan di pekan ke-4 dan ke-2 ya. Jadi selain itu mungkin bisa dengan guru yang lain, dan nanti apa yang akan kita lakukan atau kita kaji atau kita pelajari pengalaman di RT sebelah ya. Jadi kan hampir 3 tahun ya di RT 1 ya. RT 1 itu modelnya modelnya baca bagi yang mau ya. Kemudian kita sama-sama menyimak. Kalau di sana itu kalau nggak salah sekarang sudah di ayat ke 180-an. Nah, bedanya di RT 1 itu RW 6 mereka mulai dari Al-Baqarah. Nah, jadi memang cukup panjang kalau memang ketemu ayat yang panjang. Tapi ya itu yang dipilih sama bapak-bapak di sana. Nah, kurang lebih nanti metodenya juga akan sama, cuman bedanya nanti di giliran pekan 4 dan 2 ini kami ingin memulai dari juz amma saja ya. Juz amma yaitu di amma yatasaalun atau di surat An-Naba. Jadi silahkan bapak-bapak sekalian bisa membuka surat An-Naba. Nah, kenapa di juz amma nanti kita jelaskan. Nah, metodenya adalah silahkan bisa dibaca. Untuk pertemuan di malam hari ini, bacaan yang akan dibaca atau nanti kita mungkin akan bahas kalau sempat secara seluruhnya itu dari ayat 1 sampai 20. Kenapa 1 sampai 20? Karena itu satu tema. Karena satu tema. Jadi nanti membahasnya enak. Jadi dari ayat 1 sampai 20. Nah, bapak-bapak sekalian, nanti kita mulai dari sebelah kanan atau kiri bebas. Silahkan boleh baca bergantian 5 ayat. Ya, 5 ayat dari 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, 16 sampai 20. Nanti kita batasi waktu lah kurang lebih 20-an menit. Nanti kalau ketemu dari awal lagi, dari ayat 1 lagi sampai 5, intinya bergantian. Kemudian saya tidak mengoreksi langsung. Tapi kalau kesalahannya fatal atau kesalahan harokat, mungkin bapak-bapak sekalian yang menyimak juga bisa kita sama-sama simak. Tapi nanti secara keseluruhan saya akan bahas satu persatu secara tajwid. Nah, terakhir kita tutup dengan materi apa yang bisa kita ambil dari ayat yang kita baca dan kita tutup dengan doa. Kurang lebih seperti itu formatnya. Ada masukan mungkin sebelum kita mulai? Masukan? Cukup? Oke, baik. Baik, kita mulai saja. Dari silakan, boleh Pak. 5 ayat. Nanti geser 5 ayat, 5 ayat kurang lebih sampai 8:35. Silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya di pekan kedua izin kalau saya koreksi langsung ya. Tadi sengaja saya mau coba dengar satu persatu. Alhamdulillah ya, barakallahu fikum.
Ya, saya punya perbandingan sama RT sebelah, nggak ada lagi. Kalau kajian bawa bapak itu RT sebelah. Ya di sini, alhamdulillah lebih bagus lah, secara umum ya, secara rata-rata. Jadi, tapi jangan berbesar hati ya. Kita masih terus belajar dan juga bagi yang belum membaca juga jangan berkecil hati. Tapi kalau urusan agama kita lihatnya ke atas masalahnya. Tapi kalau urusan dunia kita lihatnya ke bawah. Jadi supaya semangat. Nah, jadi kita mulai ya. Jadi dari sisi bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ayat pertama. Di antara kesalahan umum yang tadi saya dengar adalah gunnahnya itu tidak ditahan. Jadi rata-rata bacanya ammayatasa. Padahal harusnya gimana? Amma. Gunnah itu ditahan sekadar kurang lebih 3 ketukan. Jadi jangan buru-buru. Amma. Jadi dibacanya amma yatasaalun. Di sini ada mad jaiz ya. Mad jaiz atau wajib? Panjangnya minimal itu 5 ya. Jadi amma yatasaalun ya, itu. Jadi rata-rata di gunnahnya. Kemudian ayat kedua, anin naba'il azim. Sama, ini juga ada gunnah di mana? Di nunnya. Jadi ditahan, jangan langsung anin nabai itu terlalu tergesa-gesa. Jadi kita santai saja, gunnahnya dimunculkan, bacanya anin nabail azim. Nah, gimana cara baca di akhir ayatnya, kadar panjangnya? Kalau di ayat pertama, bahkan kalau di bismillahnya ar-rahim segitu, maka alun di ayat satunya juga ngikut. Ini namanya mad arid lis-sukun. Kalau kadar dari awal kita baca ar-rahmanir-rahim segitu, maka ayat 1, 2 atau ketemu mad arid lis-sukun yang serupa itu juga panjangnya sama. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pendek, karena mad arid lis-sukun ini juga bisa pendek, tapi umumnya biasanya kita 4 sampai 5 karena kan akhir ayat gitu ya. Ada mad tabi'i kemudian diwakafkan. Jadi kita karena tadi awalnya panjang ya sekadar 4, 5 harokat, maka kita harus sama konsisten. Jadi kita baca anin naba'il azim segitu. Ya, selesai. Kemudian ayat ketiga, Allah Ta'ala berfirman, alladzi hum fihi mukhtalifun. Sekali lagi, alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, ini enggak ada masalah. Tapi jangan sampai hum fi, ini jelas ya. Ini jelas, tidak perlu ditahan hum fi, tidak. Tapi bacanya alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayat keempat, Allah Ta'ala berfirman, kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Di sini ada lamnya bertasdid. Kita bedakan, jangan kalla saya'lamun, tidak seperti itu, atau kalla saya'lamun, lanya tidak panjang tapi di tasdid. Jadi bacanya kalla saya'lamun.
Kemudian yang kelima, tsumma kalla saya'lamun. Seperti itu. Di sini ada gunnah seperti ayat pertama. Jadi mimnya itu ditahan. Jadi bacanya tsumma kalla saya'lamun. Ya, itu tahsin ya, atau bagaimana ya penyempurna dari bacaan yang tadi Bapak-bapak sekalian sudah baca ya, beberapa orang. Baik, supaya tidak terlalu banyak dan nggak lupa ya pembahasannya, kita potong di 5 ayat dulu. Nah, jadi kenapa kami memilih juz amma pertama? Karena juz amma ini mestinya kita hafal, ya mestinya kita hafal. Yang kedua, ayatnya pendek-pendek, jadi cocok untuk latihan baca juga. Jadi kita nggak repot ngurusin nafas, ya nafasnya nggak sampai, wakofnya berhenti di mana, mulainya sebelah mana. Beda kalau di Al-Baqarah mungkin agak mikir. Tapi kalau di juz amma, ya kadang dengan 1 ayat 2 ayat kita nafas kita masuk. Yang ketiga, ya di juz amma ini itu pembahasannya itu tentang akhirat, cocok dan lebih kita butuhkan di zaman sekarang. Ya, selain juga pembahasan di yang lain. Cuman juz amma ini karena dia adalah surat umumnya ya, surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi berhijrah. Jadi bukan masalah tempat, tapi yang rajih adalah sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Kalau Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, kemudian Nabi waktu itu kan haji ya, atau umroh, kemudian haji wada, turun ayat di Mekah. Maka ayat itu Makkiyah apa Madaniyah? Madaniyah. Kok Madaniyah, kan turunnya di Mekah? Iya, turunnya tapi setelah Rasulullah SAW hijrah. Begitu ya. Misal Nabi sudah hijrah nih ke Madinah, kemudian Nabi perang melawan orang-orang Yahudi di perang Khaybar. Khaybar itu Madinah keutaraan lagi, mau ke Syam, tapi nggak nyampe Syam. Turun ayat tuh pas pulang. Nah itu ayatnya Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah, karena turunnya itu setelah Rasulullah SAW berhijrah. Nah, adapun di juz amma ini adalah umumnya ya, umumnya itu adalah surat-surat Makkiyah. Kenapa surat-surat Makkiyah? Karena diturunkan biasanya sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Cirinya gimana? Pendek-pendek. Kenapa pendek-pendek? Lah, audiensnya itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Kalau diajak debat, ya pakai ayat yang panjang, kabur dia. Langsung saja, amma yatasaalun, tentang apa yang mereka bertanya-tanya, gitu kan? Anin naba'il azim, tentang an-naba, yaitu berita yang besar. Mereka tuh orang kafir nggak percaya, yaitu tentang hari kiamat. Karena datang seorang yang tiba-tiba dia mengaku nabi, kemudian dia ngomongin bahwasannya habis mati, bahwasannya orang itu dibangkitkan lagi, diketawain sama orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Maka nggak bisa dikasih ayat yang panjang-panjang untuk mendebat mereka. Nah itu kenapa diantara kita alasan memilih juz amma. Kemudian yang keenam, ada yang udah hafal juz amma di sini? Full? Setengahnya? Seperempat? Ya. Atau ada yang berniat ngafalin? Siapa? Nah, berniat aja, jangan ragu-ragu. Ya. Target ya, ditarget kita hafal juz amma ini, bukan 30 juz amma. Karena ini sangat penting ya. Jangan sampai ya kita nggak hafal juz amma ini seluruhnya. Jadi diniatkan.
Jangan sampai kalah dengan anak-anak kita. Ya minimal niat, minimal niat. Kalau niat dapat pahala nggak? Dapat, ya dapat. Apalagi kita menghafalkannya. Ya jadi ini adalah satu pokok yang kita bisa lakukan, yaitu menghafal juz amma. Karena itu keperluannya untuk kita sholat. Baik, itu mukadimahnya kenapa kita memilih juz amma. Baik, kita lihat ayat pertama. Perhatikan, Allah Ta'ala berfirman, amma yatasa'alun. Tentang apa? Ya, mereka itu saling nanya-nanya. Jadi ini ceritanya, ayat turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Urutannya bisa dicek di buku-buku tafsir. Yang jelas setelah Iqra, kemudian setelah Ya ayyuhal muddatsir, setelah itu. Ya, jadi di Mekah orang-orang musyrik dari kalangan kafir Quraisy itu problem mereka itu adalah enggak percaya hari kiamat. Kenapa? Pertama, menurut mereka itu tidak masuk akal. Gimana nggak masuk akalnya? Lah, udah mati, udah tulang belulang, kemudian bisa hidup kembali. Kata dia nggak masuk akal. Padahal nanti dijelaskan di ayat-ayat di juz amma juga nanti kalau kita lewat. Jadi kenapa mereka bingung? Sedangkan menghidupkan, ya mereka itu membantah dari yang tadinya tulang belulang menjadi hidup, itu mereka nggak masuk logika. Padahal dirinya itu kita manusia dari yang nggak ada jadi ada. Maka menghidupkan dari yang dulu pernah ada menjadi ada itu lebih gampang bagi Allah Subhanahu Wa Taala ketimbang menjadikan yang dulu belum ada. Nih kita kan belum disebut-sebut nih sebelum ada di rahim menjadi ada. Ya, itu mereka nggak mau. Yang kedua, mereka takut apa yang mereka lakukan dari bermaksiat, menyembah berhala. Kalau mereka wafat kemudian dibangkitkan ada hari kiamat, mereka takut sebenarnya akan siksa yang diancam ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya poin pertama mereka ingkari dulu, yaitu hari kiamat. Ya, jadi itu. Tapi mereka percaya sama Allah nggak? Percaya. Orang-orang kafir Quraisy kalau ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, gimana jawabnya? La yaqulunna Allah. Kalau orang-orang kafir Quraisy ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, itu mereka bilang apa? La yaqulunna Allah. Allah yang ciptain. Tapi kalau ditanya percaya nggak hari kiamat? Oh enggak. Itu urusan beda. Ya, itu urusan beda. Kenapa nyembah berhala percaya sama Allah tapi nyembah berhala juga? Itu urusan beda. Tapi kalau yang menciptakan Allah, yang memberi rizki Allah, itu mereka percaya. Ya. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW menyebut mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang musyrik. Jadi problemnya bukan hanya semata-mata percaya. Itu satu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Anin naba'il azim, Anin naba'il azim. Ya, di nunnya tadi jangan lupa digunakan Anin naba'il azim. Nah, di sini kalau kita lihat buku-buku tafsir yang terkenal yang tadi saya sebut, yaitu adalah mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat. Jadi mereka nggak mau ada hari kiamat tuh nggak mau, makanya mereka nggak percaya. Padahal mau mereka percaya mau enggak, kiamat tetap ada dan bakalan terjadi. Ya. Tapi kalau misalnya dijelaskan sama ketemu ustadz-ustadz yang lain, Anin naba'il azim ini maknanya adalah Al-Quran. Iya, itu juga ada. Jadi jangan heran, dan ini menariknya ilmu tafsir. Kalau di fikih kita beda pendapat itu bisa berantem, gitu ya. Kalau di ilmu tafsir itu beda pendapat enggak?
namanya ikhtilafut tanawwu. Itu adalah perbedaan yang bermakna variasi. Dan itu dua-duanya betul. Biasanya ada riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi menafsirkan hal ini A, kemudian Nabi menafsirkan makna ayat ini B. Itu menunjukkan bukan beda, tapi apa? Variasi. Ya, jadi namanya ikhtilaf tanawwu. Jadi variasi saja. Makanya sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud naba al-azim itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Dan cocok. Mereka juga nggak percaya sama Al-Quran. Siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Mereka nggak percaya sama Al-Quran. Tapi ketika kita sambung ayatnya terus ya, nanti kita baca ya, itu memang lebih cocoknya adalah hari kiamat. Hari kiamat. Kalau yang berpendapat Al-Quran gimana? Iya, karena mereka juga mengingkari. Itu orang-orang kafir Quraisy juga mengingkari Al-Quran. Mereka bilang Al-Quran itu adalah perkataannya Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang Al-Quran itu adalah ngutip dari kitab-kitab terdahulu. Kalau ada yang bilang begitu, jawabnya gimana? Biasanya ini orang-orang liberal itu kalau di kampus-kampus mereka bilang Al-Quran, biasa di kampus-kampus ya, mungkin anak-anak kita nih hati-hati ya. Al-Quran itu sebenarnya bukan dari Allah gitu ya, tapi itu adalah diambil dari, yaitu tadi malaikat Jibril mengambil makna yang disampaikan oleh Allah kemudian disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebagian kecil saja atau pemahaman yang dipahami oleh malaikat Jibril. Mulai dari situ. Kemudian dia bilang pada akhirnya Al-Quran ini adalah produk dari Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu syubhat biasanya. Dan masih banyak syubhat yang lain. Jawabannya gampang. Kalau seandainya Al-Quran ini adalah buatan Nabi, produk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jawabannya begini. Di ayat contoh di surat Abasa. Surat Abasa itu nanti kita lewat ya. Habis ini Allah Ta'ala berfirman, Abasa wa tawalla. Apa? Nabi berpaling dan bermuka masam. Singkat cerita ini turun ayat ketika Nabi SAW melihat mendakwahi pembesar-pembesar orang Quraisy. Kemudian datang Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum, itu muadzinnya Rasulullah SAW, yang dia buta. Dia buta, mau nanya ke Nabi. Dan Nabi nengok, tapi berpaling kepada sahabat yang mulia ini. Jadi isyarat bahwa jangan ganggu, entar aja nanyanya. Saya lagi ngedakwahin wali kota, pokoknya pejabat-pejabatnya gitulah. Camat situ ada orang-orang penting. Ini datang warga aja gitu. Ya Nabi, ya Rasulullah mau nanya gitu kan. Nabi berpaling dan bermuka masam. Sekarang pertanyaannya, sahabat yang mulia ini tunanetra, itu tidak melihat. Pertanyaannya, apakah sahabat ini melihat bahwasanya Nabi itu bermuka masam? Enggak, dia nggak ngelihat. Apakah Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi yang mulia ini Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum ini melihat Nabi berpaling? Enggak juga. Ya, dicemberutin juga enggak. Tapi ayat ini sampai ke kita. Seandainya ayat ini adalah produk dari Nabi Muhammad SAW, pasti akan Nabi sembunyikan. Karena kan itu negur dirinya, ya, negur dirinya. Dan masih banyak ayat-ayat yang berupa teguran Allah kepada Nabi, tapi ayatnya sampai ke kita. Ya, ini mustahil kalau Al-Quran itu adalah produk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semata-mata dari Nabi, bukan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu banyak ayat-ayat yang itu menegur Nabi tapi sampai ke kita. Seandainya ayat ini bisa disembunyikan, Nabi sembunyikan.
Nah itu mah kan bisa aja, ya kan apa namanya kalau Nabi sampaikan kan berarti Nabi itu orangnya gentleman gitu kan. Mungkin ada yang jawab begitu. Satu lagi lah, ada ayat yang menarik. Ini untuk membantah ya orang-orang yang berasumsi bahwa Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Karena itu mulainya. Dari premis tersebut atau dari statement tersebut, dari argumen tersebut bahwasanya Al-Quran adalah produk Nabi, bukan wahyu dari Allah, itu bisa diturunin apa? Berzina boleh, puasa nggak wajib, zina halal. Kayak orang-orang yang mencetuskan fikih-fikih yang aneh-aneh. Karena mulainya dari situ. Mulainya dari situ. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang akademisi, ya akademisi. Karena mulainya dari premis itu. Makanya bagian ini harus kita yakini bahwasanya Al-Qur'an itu benar dari firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh. Jadi saya ceritakan dulu sedikit cerita sirah singkatnya. Jadi Nabi SAW itu kan punya anak angkat namanya siapa? Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah ini punya anak Abdullah. Ya, jadi ini anak angkat yang sangat dicintai. Nah, Zaid ini mantan budak, tapi sudah bebas. Tapi dulunya mantan budak. Kalau udah mantan budak ya udah, bebas pun ada mantan budaknya gitu ya. Jadi strata di masyarakat itu agak bawah. Nah, sekarang Nabi SAW, istri Nabi tahu salah satunya adalah dari sekian banyak adalah Zainab. Nah dulu yang minta Nabi ingin Zainab, sebelum Zainab menjadi istri Nabi, itu Nabi ingin anaknya, anak angkatnya tadi Zaid bin Harithah itu nikah sama Zainab. Pengen banget, dan Nabi itu seneng. Tapi Zainab nggak mau. Zainab Quraisy. Quraisy itu satu suku sama Nabi, level istilahnya keturunan bagus lah, garis keturunannya. Tapi harus nikah, Nabi pengen nikah sama Zaid yang mantan budak. Zainab sempat nolak. Dan akhirnya ditanya kepada Rasulullah SAW, apakah ini perintah dari Allah atau semata-mata keinginan engkau? Maka kata Nabi, ini perintah. Ya udah, akhirnya nikah. Dan benar, nggak cocok, nggak sekufu, nggak sebanding, cuman bertahan 2 tahun atau sekurang dari itu. Nah ini mulai puncaknya. Ternyata di balik ini semua ada yang mau Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pelajaran. Akhirnya sudah tidak cocok, kemudian ya udah nggak cocok. Nah Zainab udah nggak susah ya, nggak klop sama Zaid bin Harithah. Kemudian akhirnya memilih untuk berpisah. Ya. Nah kemudian ketika berpisah, ya Zaid datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Zaid datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya aku ingin menceraikan Zainab. Nah di saat yang bersamaan, ya di saat bersamaan Nabi datang wahyu berupa mimpi. Mimpinya itu adalah bahwasanya di mimpi tersebut Allah nikahkan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab. Kemudian jadi tahu nih, ini wahyu. Karena salah satu wahyu itu adalah dari para nabi itu adalah mimpi. Salah satu wahyu yang dijadikan wahyu bagi nabi adalah mimpi. Jadi nabi posisinya tahu bahwasanya Zainab ini Allah nikahkan untuk dia. Tapi juga tahu bahwasanya Zaid akan menceraikan istrinya. Kira-kira perasaan Nabi posisinya gimana? Dia itu anak kesayangannya, angkatnya datang mau ceraikan istrinya. Kemudian di hati Nabi itu tahu bahwa Nabi itu akan nikah sama mantan istrinya. Boleh nggak sekarang nikah sama mantan mantan istri anak angkat, boleh nggak? Boleh kan, orang lain. Ya, boleh. Jadi menikahi mantan istri anak angkat kan lain, itu boleh. Cuman
Di zaman Quraisy ya, zaman dulu itu adalah aib dan berlaku di budaya orang-orang Arab seperti itu, tidak boleh menikahi mantan istri anak angkat. Itu nggak boleh. Tapi Allah pengen menghapus budaya yang berlaku di Arab ketika itu dengan cara demikian. Nah, turun ayat bahwasanya ya Nabi itu ingin menjaga perasaannya Zaid bin Harithah. Jadi Nabi itu nggak ngomong, wahai Zaid, nanti kalau kamu ceraikan istrimu, Zainab akan menikah dengan aku. Nabi mau menyembunyikan itu. Kemudian Allah tegur langsung. Dan ada pikiran bahwasanya Nabi itu nggak mau ungkapin itu, langsung ditegur. Nah, kata para ulama, seandainya Al-Quran itu adalah buatan manusia atau bikinan Nabi Muhammad SAW, niscaya ayat Al-Quran itu yang pasti Nabi umpetin dulu. Tapi ada niat sedikit untuk menunda informasi yang menyampaikan ayat, Allah langsung tegur. Dan ayat itu sampai kepada kita hari ini, bisa kita baca. Dan di situ ada nama Zaid, ya. Dan di situ ada nama Zaid. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu bukan dari bikinan manusia atau bukan bikinan Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga itu membuat kita makin yakin bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah, ya, bukan bikinan manusia. Itu sepele, tapi kalau kita geser dari kaidah itu, kerusakannya banyak. Ya, kerusakannya banyak. Yang tadi saya bilang, muncul hukum yang aneh-aneh. Karena dengan keyakinan bahwasanya Al-Quran itu bikinan manusia, maka namanya bikinan manusia tidak sempurna. Maka bisa ditafsirkan dengan A, B, C, D dan lain-lain. Ya, sedangkan Al-Quran itu penafsirannya ada tata caranya sendiri. Baik, itu yang bisa kita bahas ya sebagai pemanasan, dan mudah-mudahan tetap semangat untuk mengkaji Al-Quran, terutama ilmu tafsir, karena mau tidak mau ya, kata para ulama zaman sekarang itu ya, banyak orang menjadikan baca Al-Quran itu jadi amalan. Bagus ya, karena satu huruf itu dapat 10 kebaikan ya. Tapi dulu kalau para sahabat itu mengamalkan Al-Quran itu dengan belajar, kayak begitu tuh, 3 ayat ya. Para sahabat itu 3 ayat, stop, hafalin, kaji. Nggak nambah kalau belum hafal, belum ngerti, baru nambah lagi 3, begitu. Tapi fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Tapi zaman sekarang yang dijadikan amalan itu bukan belajar isinya, tapi bacanya. Tapi itu nggak salah ya, kita mau belajar kan harus baca dulu. Tapi itu nggak salah, cuman kita sedikit ya menaiki level kita ya supaya kita mengkaji maknanya. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa, silakan. Silakan, ada yang bertanya? Baik. Kalau oh ya, silakan. Ya. Juga saya sampaikan Pak Kuat, Baik. Saudara kita, sahabat saya juga, beliau dewasa namanya, dulu sih dari ini di samping sholat kita. Jadi waktu dewasa di Abu Jiji, beliau sudah beberapa hari kasih, mungkin yang 3 kali ya, Kedua ya. Jadi sampai saat ini nggak bisa makan kan? Ya, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan berdoa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mobil khusus kepada saudara kita tadi ya, saudara Irwan Syah yang
pasca operasi ya, ini operasi yang kedua, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan juga penyakit saudara-saudara kita yang lain, dan juga tidak lupa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar senantiasa diberikan keberkahan ya dalam umur, ketaatan dalam umur yang kita lalui saat ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ansur ikhwanana alladhina fi Filistin wa fi kulli zamanin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kembalikan ke MC. Alhamdulillah, terima kasih saat ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat pemahamannya. Kemudian selanjutnya mudah-mudahan saat ini juga terus sehat, kita juga sehat hingga bisa nanti malam